Nah, ini teks ini biasa sudah. Sejak saya sekolah minggu saya sudah dengar ini orang khotbah tentang si Zakius. Zakius ini Lukas 19 ayat 1 hingga 10 ya. Oke, saya baca ini firman Tuhan. Ya, saya baca ya. Dan tolong lihat telepon kamu masing-masing yang dalam itu ada itu Alkitab dalam telepon. Saya baca ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, saya akan baca saja. Nah, ini pendahuluan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kisah Zakius adalah salah satu cerita paling indah dalam Injil. Ini bukan hanya cerita tentang seorang pemungut cukai yang bertobat, tetapi tentang kasih Tuhan yang aktif mencari orang yang terhilang. Yesus tidak hanya menunggu orang datang kepadanya. Ia berjalan masuk ke Yeriko, ia mencari, ia memanggil, ia menyelamatkan. Dan kabar baiknya itu juga berlaku bagi kita hari ini. Dan kita tahu bahwa misi Tuhan datang dalam dunia ini adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, mencari dan menyelamatkan yang hilang ini, saudara, bukan mudah. Tetapi tiada mustahil bagi Tuhan untuk mencari dan menemukan serta memberikan keselamatan kepada kita. Dan saya yakin bahwa kata hilang ini pernah berlaku dalam hidup kita masing-masing. Pernah berlaku. Kalau kamu tanya saya, guru, pastor, kamu pernah hilang? Pernah hilang dalam kehidupan. Sehingga bila kita hilang, banyak perkara yang tidak baik kita lakukan dalam kehidupan. Bahkan gereja itu pun kita tidak kenal. Apa ini gereja? Apa ini macam rumah saja? Apa ini? Kadang kita berdoa pun kita tidak tahu doa, memuji Tuhan tidak tahu. Ya, apalagi berbalas kasihan itu mungkin kita tidak tahu. Kita lanjut lagi. Yesus datang ke Yeriko, Tuhan yang mencari. Ayat 1 ini mengatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Dia sedang melintasi kota itu ya. Yeriko adalah kota yang ramai orang dan kaya. Di sanalah Zakius tinggal. Seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu dibenci karena bekerja untuk penjajah Romawi.
sering memeras rakyat, ya dia minta lebih. Dianggap orang berdosa, namun Yesus masuk ke kota itu. Walaupun itu keadaan kota sangat mencabar, tapi Yesus berkata, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menghindari kota orang berdosa. Dia tahu tuh orang berdosa, lalu dia pilih mungkin salah jalan lain. Tidak. Yesus tahu itu kota, tapi dia tidak hindari kota orang berdosa. Dia tetap melalui kota itu, sebab ada Zakius di sana. Mungkin ini Kaningau dulu pun terkenal, tetapi kasih Yesus tetap masuk di kota, supaya orang-orang di Kaningau diselamatkan oleh Tuhan, supaya orang-orang Temanggung juga bukan tiada dosa, banyak dosa. Kadang-kadang curi ayam pun dosa juga, curi sapi. Banyak ilmu di Temanggung dulu ini, kan main-main. Banyak ilmu juga ini. Syukur orang sudah bertobat. Ya. Tapi walaupun di Temanggung banyak ilmu, Tuhan tidak takut dan dia tidak hindari. Saya masuk di Temanggung supaya Temanggung dimenangkan untuk Yesus Kristus. Lalu muncullah wira-wira di Temanggung seperti mana yang kau lihat sekarang ini. Ingat, walaupun kamu berdosa, kita berdosa, Yesus tidak hindari rumahmu, tetap dia datang. Karena itulah tujuannya. Yesus tidak hanya pergi ke tempat orang baik-baik. Dia tidak hanya pergi tempat bendahari, ketua sidang, setiap saat sidang. Tidak. Ya. Yesus datang untuk mencari yang ini sama. Mungkin kita pikir, mungkin dalam keluarga kita pun masih banyak yang hilang. Saya punya keluarga pun masih ramai yang hilang. Walaupun selalu jumpa, tapi status dia hilang. Dalam FB itu kan status hilang. Nalawo, kalau kami panggil ini hilang, nalawo. Apa dusun kalau hilang? Natagap. Palawo. Alawo. Alawo natagap. Kalau palawo taruh saya. Begitu lah itu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini message yang sangat penting untuk kita semua. Zakius kaya tetapi kosong. Orang lain juga kaya tapi kosong. Kalau kosong tapi kaya lain juga itu. Ini Zakius, dia kaya tapi kosong. Kosong tapi kaya, itu belum ada di sini. Kasihan Zakius, dia ada semua, tapi dia rasa kosong. Saya tidak tahu kita, apakah kita seperti Zakius, ada tapi kosong dalam hidup. Zakius adalah kepala pemungut cukai. Orang kaya, punya jabatan, punya uang, apalagi, tetapi ia tetap ingat melihat Yesus. Sebab dia tahu Yesus melintas di kota Yeriko. Mengapa? Karena uang tidak dapat mengisi hati.
Tapi jangan pula kamu cakap, oh khotbah si pastor uang tidak penting. Saya beritahu uang penting. Uang itu penting, tapi bukan yang terpenting dalam hidup kita. Kita ikut kereta pakai uang. Kita mau isi relot pakai uang. Mau makan pakai uang. Uang itu kuasa. Uang ini sangat penting, tapi bukan yang terpenting dalam hidup kita. Jadi kita kena bekerja mesti cari uang. Kalau tiada uang susah kita dalam kehidupan. Tapi itu uang tidak boleh jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu cari dia untuk meneruskan kehidupan. Ya, Tuhan tidak pernah larang kau cari uang dan cari kaya, tidak pernah. Ya. Jabatan ini, pangkat jabatan ini yang tidak dapat memberi damai. Banyak orang juga berpangkat tetapi damai di hati tidak ada dalam kehidupan. Bergaduh, bertengkar, rasuah sana sini, sedangkan ia sudah ada jabatan, ada pangkat. Tapi aiso kesenangan ginawa araat kapyo ginawa kala tiga. Ini tidak ada, ini jabatan. Dia sudah ada pangkat, dia tidak puas, walaupun mungkin 10 juta pendapatan pun mau juga ambil. Nakuro. Sebab itu jabatan tidak dapat memberi damai. Apalagi kekayaan tidak dapat memberi keselamatan. Wah, siapa yang paling kaya dalam dunia? Memang orang, kalau kita cek mana-mana lah, Google kan, orang yang paling pintar mana-mana adalah orang Israel. Kalau kita lagi lihat orang yang paling kaya dalam dunia ini pun kita boleh lihat siapa yang paling kaya. Tetapi adakah yang orang paling kaya dalam dunia ini boleh memberi itu keselamatan untuk masuk surga? Tidak ada. Tidak ada. Untuk selamat, kekayaan tidak dapat beli. Walaupun dia dapat beli itu Asia, apalagi itu Indonesia punya kapal 21. Dia terbang pergi sampai manapun, dia tidak akan sampai di surga ini. Sia-sia saja dia beli itu kapal. Mereka juga suami surga di dunia ini. Yang syukur surga pun umang pun hingga. Yung yang kata libu-libunya ratu patoy martai takala suami dunia ini. Tapi saya ingin beritahu, salah kaya? Tidak salah. Itulah selalu saya cakap dengan jemaat di keluarga kami. Saya suka kalau kamu kaya. Tidak larangan untuk kaya. Bila kamu kaya, pastor kamu pun kaya. Amin. Ya, itulah kamu nih pastor miskin saja nih. Belum jumpa, belum ditemukan jalan yang betul. Tapi kekayaan tidak dapat memberi keselamatan kepada semua manusia. Saya teruskan saja ya. Ini terbalik dunia. Banyak orang hari ini juga seperti Zacchaeus.
punya pekerjaan, punya harta. Kamu banyak harta, saya tahu. Cibu banyak harta, mungkin tanah mau dibaik-baikan. Ya, punya pekerjaan, punya harta, punya nama. Ya, ini nama ini maksud saya ini bukan tiada nama. Ini soal orang nama. Tetapi di dalam hati ada kekosongan. Zakius sadar bahwa ia memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan. Ia memerlukan Tuhan. Nah, ingat, kau kaya tapi tiada Tuhan tetap kosong. Yang sangat baik itu kau kaya ada Tuhan. Amin. Kau miskin ada Tuhan kurang sedikit. Yang baik itu kau tidak miskin tapi kau ada Tuhan. Sebab saya percaya orang yang ada Tuhan, Tuhan tidak pernah memiskinkan umatnya. Amin. Dia terus memberkati kehidupan. Ya, kalau kita mengerti ini Alkitab, Alkitab selalu mengajar kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Usaha yang sungguh-sungguh untuk bertemu Yesus. Zakius ini pendek. Saya tengok orang murid sama dusun ini lebih kurang saya ketinggian. Kita ini pendek tangkap. Pendek tangkap 6 size. Saya pikir kan kalau murid sama dusun banyak yang kawin murid sama dusun. Sebab 6 size. Tapi kalau murid kawin Udayo macam kurang. Mungkin tidak 6 size kali itu. Sama yang lain ini. Kalau yang murid di pendidik. Ya. Ada juga kan kurang lah. Ada tapi kurang. Kurang betul. Nampak betul perbedaan dia. Biarlah itu kita kasih tinggal tuh gitu. Kita sambung nanti di sana. Ia tidak dapat melihat karena orang banyak. Ini masalah kalau pindik. Kalau pergi pun selesai nih orang pindik. Banyak orang tidak nampak. Tapi ia tidak menyerah. Ini kelebihan orang pindik. Tidak mudah menyerah. Saya tengok orang pindik-pindik ini kuat betul. Berlari. Kau tengok ini orang pindik. Dia berlari mendahului orang banyak. Ini kelebihan orang pindik. Jadi selalunya yang laju-laju duluan ini orang-orang pindik. Macam si Zakius. Apalagi, dia memanjat pohon ara. Orang pindik ini pandai memanjat. Dia panjat. Kalau perempuan memanjat, jangan ya. Susah atau kau mintong. Bayangkan seorang pejabat kaya berlari dan memanjat pohon ara. Itu memalukan menurut budaya saat itu. Memalukan. Cemana kalau YB kita tiba-tiba dia poncot manjat pokok. Akhir YB nak perut ni. Di luar pesawat. Apalagi. Tetapi Zakius tidak peduli harga diri. Ini kelebihan si Zakius. Ia hanya ingin melihat Yesus. Wah, luar biasa. Dia mau tengok Yesus. Pelajaran penting. Orang yang sungguh-sungguh rindu Tuhan, dia tetap akan berusaha. Ya. Kadang kita gagal melihat Tuhan karena lambungau, malas.
Kalau kami Lambungau, yang malas ini Lambungau. Rajin. Sembahyang malas. Hari Minggu malas. Berdoa malas. Jadi yang kau jumpa malas. Itu tiada di sini. Orang malas banyak di sebelah sana. Di Kumagung. Tapi yang ikut saya ini orang rajin-rajin ini. Ya. Apalagi terlalu peduli hidup bergaya dan pangkat. Wah, gaya. Takut komentar orang, takut dikatakan orang. Zacchaeus mengabaikan semua itu. Yesus mengenal dan memanggil namanya. Ketika Yesus sampai di situ, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Memanglah suruh turun takanan. Yesus naik lagi di pokok sana. Turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah saudara, kalau saya pikirkan ada orang berkata, Pastor, kalau Perdana Menteri lah berkata, Pastor Zacchaeus, saya mau tidur di rumah, bolehkah? Saya rasa belum lagi habis perkataan dia pasti saya jawab, boleh. Sebab Perdana Menteri kan, kita tahu kalau Perdana Menteri akan menginap di rumah kita. Wah, saudara, yang menginap di rumah ini, menumpang di rumah Zacchaeus bukan Perdana Menteri. Siapa? Tuhan. Kalau Dia menginap di rumah kita, maka apa yang berlaku kalau Dia ada di situ? Itu luar biasa. Perhatikan ya, Yesus tahu nama dia. Yesus berhenti untuk Yesus memilih rumahnya. Ini luar biasa. Wah, kalau rumah kita kadang pilih berapa bagus. Macam mana rumah kamu sudah dipilih oleh Tuhan Yesus? Padahal banyak orang lebih saleh di situ. Banyak orang yang lebih baik sebenarnya di situ. Tapi Yesus pilih tempat Zacchaeus. Ini luar biasa. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan. Ini menunjukkan ya, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ini yang sangat. Siapapun kita pada pagi ini, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan tidak melihat masa lalu saja. Tuhan melihat hati yang rindu. Seperti Zacchaeus. Yesus tidak menunggu Zacchaeus menjadi lebih baik, menjadi baik. Yesus datang dulu. Kasih mendahului pertobatan. Ini sangat penting. Jangan kita tunggu seseorang itu lebih baik, wah baru kita dikunjung ataupun baru kita di. Biarlah kasih kita itu mendahului pertobatan. Ya, saya yakin itulah ajaran dalam Alkitab yang diajarkan dalam gereja di sini. Kita mendahulukan kasih Yesus sebelum orang itu bertobat, supaya bila dia menemukan kasih itu, maka pertobatan itu akan berlaku dalam kehidupan. Seperti Zacchaeus. Reaksi orang banyak
berlawanan dengan reaksi Zakius, berlawanan, ya, bertentangan. Orang banyak bersungut-sungut. Ini masalah. Kadang-kadang bila kita sudah ada seperti itu kan, kadang-kadang orang lain pun bersungut-sungut, tidak senang hati. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini orang. Tapi dia menumpang orang berdosa, dia tidak tahu itu orang berdosa. Tetapi Zakius turun dengan segera, menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Bertobat dengan nyata. Pertobatan Zakius bukan hanya kata-kata, bukan mulut saja. Dia berkata, setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena pertemuannya lah dengan Yesus Kristus, pertemuan Zakius dengan Tuhan Yesus, maka berlakunya pertobatan bukan hanya kata-kata, tetapi ia ada satu tindakan menunjukkan ia telah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Jika ada kuperas, dia katakan begitu, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu pertobatan. Jadi kalau ada hutang dengan orang lain dan kau sudah terima Tuhan Yesus, Bayarlah. ya perlu dibayar. Jangan pura-pura tidak tahu. Apalagi yang memang tidak mau tahu. Kalau ada hutang, tolong bayar. Banyak hutang, perlu dibayar. Kenapa kau bayar? Sebab pertemuanmu dengan Tuhan Yesus. Amen. Saya yakin bila kita ada dengan Tuhan Yesus, kita ada pertemuan dengan Tuhan Yesus, pasti hutang itu diingatkan dan Tuhan suruh bayar. Dan bila saat kau bayar, firman Tuhan itu bersukacita di dalam kehidupan kita. Wahai sama orang yang berhutang, bayarlah. Keritamu perlu bayar. Karena ajaran Tuhan seperti ini. Jangan main seluduk-seluduk. Bayar. Macam lain boleh saya nampak muka berhutang ini. Apa ada lagu itu? Agayo tutangku, dia bilang gitu, ada lagu dusun dulu itu. Agayo lagumu, utangku. Nanti lah itu. Apa ini? Nah, itu bukti perubahan hati Zakius. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan tindakan. Keselamatan datang ke rumah itu. Habis sudah, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah. Amen. Ini luar biasa. Bayangkan saya bilang itulah, kalau Perdana Menteri saja datang di rumah kita bersanggup. Tapi kalau Tuhan datang di rumah kita, maka keselamatan itu akan berlaku dalam rumah kita. Jadi jangan segan-segan untuk undang Yesus masuk dalam rumah kita. Karena apabila Yesus tinggal dalam rumah kita, maka ada satu perubahan yang terjadi di dalam rumah kita. Manusia yang ada dalam rumah itu akan ada keselamatan. Apa ini? Keselamatan bukan karena Zakius kaya, bukan karena ia memberi uang, karena ia punya jabatan, bukan karena jabatan.
keselamatan terjadi karena ia menerima Yesus. Ini luar biasa. Untuk menerima keselamatan perlu terima Tuhan Yesus. Yesus keselamatan. Keselamatan adalah Yesus. Tidak ada jalan lain untuk selamat masuk surga. Terima Yesus. Itulah keselamatan kita. Saat engkau menerima Yesus pada pagi hari ini, saya ingin beritahu, demikian saat itu juga keselamatan itu ada pada kita. Dan ketika Yesus masuk ke rumah seseorang, hidup itu berubah. Wah, berubah. Dan ini yang kita mau dalam hidup kita. Pesan utama yang Yesus datang mencari yang hilang. Ayat 10 adalah sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus bukan hanya guru, Yesus bukan hanya nabi, Yesus adalah juru selamat. Ia datang untuk orang berdosa macam saya. Untuk orang yang merasa tidak layak. Kalau kamu katakan saya tidak layak melayani, untuk itulah dia datang. Kamu siapa yang merasa tidak layak? Kita semua. Itulah Tuhan. Kalau kau katakan saya layak, tiada kelayakan kita ini. Untuk orang yang dikucilkan, untuk yang merasa kosong. Ya, sekambal yang dikucilkan. Gereja tidak pernah kucilkan orang, tidak pernah. Kalau kau merasa dikucilkan, itu perasaan saja. Ya, kadang-kadang gereja ini berusaha yang terbaik pun tidak juga baik diterima oleh orang lain. Kadang-kadang. Untuk orang yang merasa kosong dalam hidup, itulah Yesus datang. Ini penutup, kita mau habis sudah. Zakius naik pohon untuk melihat Yesus, tetapi sebenarnya Yesuslah yang datang untuk mencari Zakius. Amen. Hari ini Tuhan juga sedang lewat dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau turun dan menerima Dia dengan sukacita seperti Zakius? Karena ketika Yesus masuk, keselamatan terjadi. Sampai situ saja. Haleluya. Mari kita berdoa.